Tapi tidak banyak yang tahu kalau dia ini menderita lahir batin dikarenakan terjebak dalam yang namanya riba. Itu gimana? Dari tutup lubang kali lubang, akhirnya kita masuk dan terjerat di situ. Waktu itu saya menjalankan umroh, itu kan harus meninggalkan pekerjaan. Di situ saya merasa zolim dengan perusahaan. Umroh itu udah nggak jalan, sedangkan cicilan terus jalan, dan keadaan kita juga waktu itu saya jujur aja awal corona itu saya termasuk orang yang paranoid. Dia bilang, Bunda, di tengah masa keterpurukan itu, dia bilang ini ada solusinya. Ya, itu betul. Gimana cerita solusinya? Ya, go berkah no riba. Jadi kita disiapkan di situ wadah, wadah. Ketika kita mau jadi pemimpin, minimal keimanan kita dulu yang harus kuat. Pintu riba itu kan ada 72. Ya, pahit itu luar biasa, sering dirasakan. Yang sering saya ketika sekarang saya merasakan nikmatnya. Yang orang tahu kan kita enak. Iya. Tapi mereka tidak tahu perjuangan seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, ana Upik, sahabat kamu. Huzil hikmata laukana kharaja min duburid dajaja. Ambillah hikmah walaupun keluar dari dubur ayam. Segala sesuatu tentang kehidupan ini hitam dan putih. Jatuh bangun dalam berkehidupan lalu bangkit kembali menuju sukses serta pengalaman spiritual seseorang membuat kita makin bijak dan makin dewasa. Semuanya akan dikupas secara ringan dan santuy di Upik Sahabat Kamu, tentunya di channel YouTube Upik Reza TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Upik Reza TV di mana saja berada? Kembali berjumpa dengan saya Upik Sahabat Kamu. Tentunya banyak hal yang akan kita kupas pada hari ini. Salah satu fenomena tentang corona adalah fenomena kebangkrutan. Tetapi pada kesempatan ini kita melihat akan menghadirkan kepada Anda semuanya dalam kondisi corona dia bukan bangkrut tetapi malah lunas hutang. Kemudian juga dia mendapatkan sebuah barokah, mendapatkan mobil dalam waktu yang cepat, kemudian juga mendapatkan motor dalam waktu yang cepat, yang pastinya bukan nyicil, apalagi ngutang. Karena dia punya prinsip melawan riba. Jadi riba ini adalah sesuatu yang sangat-sangat benar-benar hampir semua kerasa di skala sendi. Dan dia sudah bertekad menjadi ratu anti riba Sumatera Selatan. Dan dia pengen mensiarkan ini, mengajak semuanya untuk lunas hutang, bebas dari riba, dan tentunya kaya raya dan bahagia. Siapakah dia? Salah seorang sahabat saya yang luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Bunda Wiwin Parni. Terima kasih. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Bun? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya. Bunda, kalau ketemu dengan Bunda ini kami tuh selalu mendapatkan transfer aura positif. Gitu. Jadi saya lihat Bunda nih selalu kelihatan positif, optimis terus. Padahal semua orang punya masalah. Bunda pernah punya masalah pastinya ya? Iya, tentunya kalau bicara tentang masalah, semua orang pasti punya masalah. Ya. Tapi benar kata, ya mohon maaf sebelumnya, kita biasa panggil dia karena sahabat sendiri. Fikri. Biasa panggilnya Fikri gitu ya. Karena kita teman satu kampus ya Bun ya? Betul. Oke. Cuman kalau bicara tentang kehidupan dengan masalah, pastinya pusing gitu. Pusing benar. Ya. Yang harus kita lakukan yang pertama kali yaitu berpikiran positif. Berpikir positif. Iya, harus berpikiran positif. Ketika kita berpikiran positif, insya Allah aura positif akan kita dapatkan. Dan tiba-tiba nanti Allah kasih solusi. Betul, Allah permudah. Allah permudah semuanya. Oke, ngomong-ngomong Bunda, kita sudah lama nggak ketemu dan saya melihat ada sebuah progres luar biasa dari Bunda. Kalau boleh cerita nih, kan Bunda kan background pendidikannya kan sarjana syariah nih sama kayak saya kan. Betul. Semestinya kita jadi pengacara ya. Betul. Bukan pengangguran banyak acara ya. Tetapi Bunda, aku dengar dulunya sempat malah jauh banget, malah jadi salah seorang admin di PT Sawit, benar ya? Iya, betul. Gimana saya tuh ceritanya, bekerja Bun? itu di perkebunan kelapa sawit kurang lebih 12 tahun. 12 tahun? Betul. Jadi memang benar-benar keluar dari alur. Alur, dari Tadi, pesantren iya. ke syariah, semesti jadi pengacara? Benar, dari pesantren perkebunan. pengennya ke ngambil di fakultas syariah dengan tujuan pengen gagah jadi pengacara ataupun hakim gitu loh. Tapi ternyata Allah takdirkan malah kita ke perkebunan. Oke. Iya. Dan aku tahu dong story-nya kenapa nggak lanjut hakim. Oh gitu. Oh enggak. Kenapa, coba cerita biar mereka tahu. Karena Iya. fisik yang Sebenarnya apa ya? Saya
terwujud dengan hakim itu satu hal yang mungkin Allah takdirkan, saya memang jalannya bukan di situ. Pertama juga mungkin saat itu masih banyak di sekitar kita yang mengutamakan fisik. Sedangkan saya sendiri ya seperti ini keadaan. Semeter kurang ya. Iya, betul. Tapi kata orang loh Bun, orang yang semeter kurang ini itu cenderung hampir semuanya cerdas. Oh gitu ya? Iya, dan termasuk Bunda ya insya Allah ya. Iya, gimana? Mungkin IPK-nya Allah lumayan adil, ya? gitu kan? IPK-nya lumayan ya? Oh, iya. Masya Allah. Alhamdulillah IPK-nya insya Allah di atas standar kemarin. Atas standar, Masya Allah. Dan akhirnya di perkebunan selama 12 tahun, kemudian bagaimana tuh di perkebunan tersebut, suka dukanya? Kan jauh banget dari passion kan? Ya tentu banyak sih kalau cerita suka duka di perkebunan. Awal pertama kali yang saya pikirkan ketika masuk di sana, kok bisa gitu loh. Saya yang punya cita-cita pengen ibaratnya tuh mendalami ilmu agama, terus di sekitar orang-orang yang benar-benar berkualitas dalam segi agama, ternyata saya masuknya ke perkebunan. Di situ juga kita ketemu dengan banyak banyak yang keluar dari alurnya kita gitu loh. Apa yang kita inginkan. Tantangan mungkin terberat, tantangan yang paling berat yang saya lakukan ya karena di situ saya sendiri. Kan Bunda kan dari dulu kan istiqomah jilbab panjang kan? Nah itu gimana tuh? Yang awal itu saya sempat diasingkan. Diasingkan dari orang-orang seperti di situ. Mereka berpandangan mungkin karena ada saya mereka nggak bebas gitu loh. Pergaulan kurang bebas, terus mungkin diktator gitu loh. Ketika waktu sholat saya haruskan sholat, nggak bisa sholat orang saya hukumnya ini. Masih ya ada. betul. Tapi ternyata ketika saya di situ saya berpikiran positif. Biarkan mereka berpandangan seperti itu, tetap kita dengan pola hidup kita dengan kita berikan contoh. Nah, Nunah Talib walakin atamayas, bergaul tapi nggak lebur. Gimana caranya malah mereka ikut kita gitu ya? Luar biasanya nggak nyampe 1 bulan. Bahkan di awal pertama kali hanya 4 hari di situ, saya dicoba oleh Allah dengan sakit yang luar biasa. Tapi ketika sakit itu orang tua sempat bilang nih stop kerja di sana. Cuman pada prinsipnya ketika saya udah masuk ke sana, saya nggak akan mundur. Nah dari nggak mundur, kata-kata nggak akan mundur, di situ saya punya semangat. Orang bisa, kenapa saya nggak bisa? Akhirnya dari sana saya belajar banyak. Alhamdulillah sebelum 1 bulan itu orang-orang yang tadi nggak mau sekamar dengan saya, luar biasanya mereka sendiri yang melepas kamar itu dan mereka bergabung ke kita, bahkan nggak mau makan, nggak mau jalan kalau kita nggak ikut. Itu luar biasa. Berkah sabar dan positif thinking gitu ya. Akhirnya berkah 1 tahun, 2 tahun sampai 12 tahun. Menikah di umur berapa? Maksudnya di tahun keberapa di perkebunan? Dapat orang sana juga luar biasanya. Allah takdirkan 1 tahun bekerja, itu kita dapat jodoh di sana. Wah, salam nih buat Kak Muhaimin ya. Nah ngomong-ngomong Bun, tadi kan tentunya kan sangat jauh ya dari disiplin ilmu, kemudian juga akhirnya dengan segala tantangan bertahan selama 12 tahun. Ada nggak sih yang mungkin mencemooh, apaan sih sarjana kok kerjanya di kebun kayak gitu? Ada nggak sih dari teman-teman kita atau apa gitu? Iya, luar biasanya mungkin gini. Karena saya di perkebunan, jadi otomatis kan di situ komunikasi kan kurang. Jadi ketika kita ketemu sama teman-teman, luar biasanya takdir Allah, walaupun kita kerja di perkebunan, tapi insya Allah apa yang mereka rasakan di luar kita bisa rasakan. Jadi ketika keluar, teman-teman udah dia bawa mobil seperti, sendiri, rumahnya bertingkat-tingkat, punya aset pula di Palembang. Nggak terlalu berlebih. Ya memang seperti itu. Terus umrohnya juga berkali-kali ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu berkah positif thinking juga. Betul. Nah teman-teman, jadi beliau ini kan benar kata beliau tadi. Jadi mungkin teman-teman ngelihatnya sukses gitu ya. Betul. Dengan dengan ya katakanlah dia bisa hidup sama dengan orang lain, kemudian juga bahkan lebih gitu ya, punya aset tempat dan lain sebagainya. Tapi tidak banyak yang tahu kalau dia ini menderita lahir batin dikarenakan terjebak dalam yang namanya riba. Itu gimana ceritanya? Terjebak ke riba itu kan kalau lihat asetnya kan banyak nih, kok bisa ngambil riba gitu Bun, gimana? Iya nggak tahu ya, berawal sebenarnya jadi dari cerita keluarga, tapi mungkin nggak perlu kita bahas di sini. Dari cerita keluarga dan membantu saudara sebenarnya di situ. Jadi Bunda ngambil. Cuman akhirnya di situ tutup lubang kali lubang. Nah dari tutup lubang kali lubang akhirnya kita masuk dan terjerat di situ. 1 bulan per bulan berapa waktu harus mengeluarkan uang untuk kurang lebih 12 juta per bulan. 12 juta per bulan.
dengan kondisi tidak kerja lagi di perkebunan karena pengurangan karyawan? Enggak. Waktu awal kita masih aman nih, masih jadi karyawan. Cuma luar biasanya di perusahaan saya itu sebenarnya saya keluar memang mengajukan pengunduran diri. Oke, karena ya kalaupun memang nggak ngundurin diri, mungkin saya masih tetap sebagai karyawan sekarang. Cuman saya berpikiran, saya pengen tahu seperti apa kehidupan ketika kita di dunia luar. Kita otomatis kita harus lebih luas, dapatkan pengetahuan lebih luas. Di situ pengennya saya, ketika saya di sana kan kita punya keterbatasan waktu. Sedangkan waktu itu saya menjalankan umroh, itu kan harus meninggalkan pekerjaan. Di situ saya merasa zolim dengan perusahaan. Ketika saya nggak masuk, saya pasti punya gaji dong. Iya benar. Betul nggak? Artinya kita zolim. Kita dapat gaji tapi kita nggak kerja maksimal gitu loh. Akhirnya saya memutuskan untuk resign. Alhamdulillah dari resign itu, tapi luar biasanya dicoba lagi oleh Allah. Dicoba oleh Allah ya tadi, akhirnya bayar hutangnya cukup memusingkan. Bahkan mungkin malam lagi tidur nyenyak, orang-orang tidur, kita kebangun dengan apa? Karena kita ingat sehari 2 hari ke depan kita akan dituntut oleh debt collector. Gitu. Jadi apalagi kalau udah deket-deket ke tanggal ya. Betul. Tuh jantungan banget pasti Bun ya. Iya benar. Dan yang luar biasanya Bun, ibaratnya Bunda kan mencoba untuk usaha di umroh, ternyata corona. Iya. Itu sempat awal corona, jujur umroh itu udah nggak jalan. Cicilan terus jalan. Cicilan terus jalan, dan keadaan kita juga waktu itu, saya jujur aja awal corona itu saya termasuk orang yang paranoid, terlalu menakutkan gitu loh. Akhirnya saya itu 5 bulan tuh nggak jalan. Masya Allah. 5 bulan nggak jalan. Begitu luar biasa cengkraman riba ini. Akhirnya tadi tutup lubang kali lubang lagi gitu loh. Dan sempat mungkin ngangkat handphone takut gitu ya. Betul. Lah ibaratnya mungkin ketemu dengan orang yang bertamu, jangan-jangan dia kolektor nagih gitu, bener ya? Berapa bulan tadi Pun itu ngalamin? 5 bulan saya nggak jalan sama sekali. Sampai kalau orang pun mau ke rumah, saya kalau mereka nggak cuci tangan di depan mata saya suruh pulang gitu loh. Sedih ya? Saking gimana ya, menakutkan gitu loh masa COVID ini. Tapi ternyata saya punya sahabat yang menguatkan saya. Dia bilang nih, Mbak, ada solusi kan yang kemarin gitu loh. Ada solusi. Sahabatnya orang mana? Sahabat dari Bekasi. Dari Bekasi, bukan orang dekat ya? Iya, jauh. Bukan orang dekat. Dia bilang, Bunda, di tengah masa keterpurukan itu, dia bilang ini ada solusinya. Iya. Itu betul. Gimana cerita solusinya? Ya ada solusi karena awal saya diperkenalkan oleh beliau. Leader saya yang luar biasa, Bunda Atina sama Pak Pekrus, itu beliau mengenalkan saya suatu perusahaan yang luar biasa, yaitu PT Best Comparison. Nah, di situ satu yang membuat saya tertarik karena moto perusahaan. Apa motonya? Moto perusahaan itu Go Berkah No Riba. Go Berkah No Riba. No Riba. Sementara ini terlibat di riba. Betul. Jadi di situ saya jujur baru baca, saya punya tekad. Ini mungkin jalan yang Allah kirim untuk saya untuk terbebas dari hutang dan riba. Walaupun dalam kondisi yang minus, mungkin juga untuk join di perusahaan tersebut juga harus ngeluarin modal gitu ya. Bener nggak? Iya. Jadi tapi tekad yang terkuatnya tadi apa tadi? Go Berkah? Iya, Go Berkah No Riba. Jadi pertama awal gabung sebenarnya minim. Iya. Rekening itu minim. Tapi saya bertekad, uang sekarang yang saya keluarkan dianggap habis gitu loh, hilang. Tapi suatu saat uang ini akan membawa berkah untuk keluarga saya. Nah dari tekad itulah akhirnya izin sama suami, ya kalau suami kan cuma bilang ya selagi merasa yakin dan mampu silakan. Karena beliau itu luar biasa, nggak pernah yang namanya tidak gitu loh. Ya ketika itu karena beliau yakin saya tahu yang terbaik untuk saya tahu yang terbaik untuk keluarga. Dan beliau percaya dengan saya, nggak akan mungkin dengan hal-hal yang negatif seperti itu. Masya Allah, artinya ada support dari suami yang luar biasa. Luar biasa. Akhirnya ikut. Tapi ternyata saat pertama ikut, saya hanya sebagai pemakai. Pemakai karena kebetulan saya sendiri orangnya kurang begitu fit gitu kan. Nah di situ saya sebagai pemakai produk. Pemakai produk.
dari pemakai produk, dari situ saya merasakan manfaat. Dari rasa manfaat ternyata dari situ membuat saya semangat. Nah, luar biasanya lagi teman saya, leader saya itu memberikan sesuatu yang luar biasa. Mbak harus ikut, kalau mau sukses harus ikut gitu loh. Ikut apa? Ikut SLC. SLC itu apa? Spiritual Leadership Camp. Spiritual itu kan tentang leader tentang kepemimpinan ya. Kepemimpinan. Tapi harus ke camp gitu. Iya. Jadi kita disiapkan di situ wadah, wadah. Ketika kita mau jadi pemimpin, minimal keimanan kita dulu yang harus kuat. Berarti yang pertama kali kalau saatnya pengen jadi pemimpin yang diperbaiki bukan dulu intelijensi dan lain sebagainya ya, tapi kekuatan iman ya. Ya, betul. Kekuatan iman. Setelah dari situ baru kita di situ dengan apa yang kita lakukan, insya Allah Allah permudah dan Allah bantu. Pertanyaannya gini, adakah sesuatu yang berubah setelah dari ikut Super Camp tadi? Yang pertama sekali yang berubah, yang jelas pertolongan Allah. Yang saya rasakan pertama, karena luar biasanya memang dalam prinsip hidup saya tidak ingin ketika itu berurusan dengan Allah, tidak ingin hitung-hitungan. Karena jujur, waktu menjalankan awal bisnis ini, saya belum mendapatkan hasil. Tapi nggak hitung-hitungan dengan Allahnya gimana? Ya, gini, ya seperti yang saya bilang, saya belum dapat hasil, tapi saya udah dituntut untuk mengeluarkan dana. Untuk membina dan lain sebagainya. Mengeluarkan dana untuk mengikuti. Mengikuti training-training itu yang dengan kita sendiri gitu loh. Nah dari situ saya yakin mungkin dengan apa yang saya keluarkan ketika itu lillahi ta'ala, Allah ganti. Itu satu ya. Terus yang kedua tentang kepemahaman terhadap bahaya ribanya gimana? Selain dari gangguan mental karena diteror terus-menerus tadi, ada nggak hal-hal lain yang ternyata wah dosa sederhana ini apa yang kita anggap sederhana ini ternyata dosanya gede banget gitu? Ya sebenarnya semua mungkin udah tahu dan pernah mendengar. Apa tuh? Sebagian ustadz kita juga sering kita dengar di ceramah-ceramah. Sepintu ribah itu kan ada 72. Ya, salah satunya yang terkecil itu sama dengan anak laki-laki berzinah dengan ibu kandung sendiri. Astagfirullahaladzim. Itu luar biasa. Di situ membuat saya merinding. Nggak usah jauh-jauh. Ketika kita dengar berita pun ada hal seperti itu, apa yang kita ucapkan? Kita dengar berita ada ayah mencabuli anaknya gitu kan, nggak enak. Itu luar biasa. Rasanya pengen kita tonjok gitu ya. Dan ternyata ketika kita melakukan itu, kita nih pelaku. Iya, itu lebih parah loh. Kita melakukan dengan ibu kandung kita sendiri. Nah, dari situ pun terus pemahaman. Karena di bisnis ini bisnis muamalah. Bisnis jual beli, bisnis syariah. Nah, kita tahu di surat di Al-Baqarah ayat 275 itu wahalallahul bai' wa harrama riba. Artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari situ artinya di sini udah cukup gitu loh. Artinya Bunda menjalani usaha ini bukan hanya pengen bebas dari hutang, bebas dari riba, pengen kaya raya, bukan, tetapi ada siarnya di sini. Iya, ada siarnya. Mensiarkan untuk melawan riba. Ya, mensiarkan untuk melawan riba, memberikan solusi langsung. Dan itu kan bersiarnya kan tentunya kan pernah dong dapat penolakan, dikatain orang atau apa gitu. Apa yang terberat medan yang ditempuh, kemudian juga penolakan yang paling jek gitu, nyakitin banget tuh apa? Penolakan yang paling menyakitkan itu ketika kita ditolak oleh saudara atau teman dekat sendiri. Padahal kita ngajakin yang baik ya. Salah satu yang nolaknya siapa? Ya mungkin ada di samping saya. Dia tuh, jadi gini loh, teman-teman UPIK Reza TV, dia tuh udah datang dengan saya tuh 8 kali dan dia nggak pernah surut dan mundur. Kenapa? Karena itu tadi dia menganggap ini adalah bagian dari dakwah ya Bun ya. Ya. Karena gini, ketika kita tahu teman kita seperti apa, ketika kita tahu lingkungan kita seperti apa, pengennya mereka merasakan apa yang kita rasakan. Apalagi udah kerasa manfaatnya ya. Betul. Karena ini bukan iming-iming. Tapi ini real. Kita sendiri yang merasakan gitu loh. Tapi terkadang memang sebagian juga ada yang nggak buka pintu sama sekali. Jadi datang malah udah tahu nih ini ngajakin ini deh kayak gitu ya. Iya betul. Terjauh kemana Bun? Ketemu dengan jamaah itu kemana? Paling jauh? Dengan mitra itu Riau. Terus? Ya di banyak sih. Bangka juga pernah ya? Bangka kita malah via telepon. Ya by phone bisa closing gitu. Terus jadi kekuatan closingnya agak luar biasa ya.
Padak juga sampai Tapi nggak hari pakai ini kita belum. hipnotis gitu nggak? Oh enggak. Kita ilmu keyakinan Ilmu sama Allah keyakinan, gitu. la ilaha illallah. Oke. Nah teman-teman, jadi ini kan sudah banyak kita cerita tentang beliau, tapi yang pasti kita harus nanya nih goalnya. Jadi goalnya ini yang bikin saya merinding. Dalam waktu 6 bulan beliau bisa lunas riba, alhamdulillah. Ini satu. Kemudian yang kedua dia bisa mendapatkan berkah 2 motor apa pun? Ya 2 motor. 2 motor apa tuh namanya tuh? Brio. Ya kemarin kita ambil kebetulan Beat sama kita ambil produk. Nah Ya. kemudian juga dia sudah mendapatkan mobil Cash. Wah, itu nggak kredit pun? Sama sekali enggak, dan jujur itu sempat hampir 2 bulan nggak saya ambil. Kenapa Karena tuh? pikiran saya kalau kita biasa nih dapat undian gitu ya, kita harus keluarkan yang namanya pajak. Oke. Dan saat itu saya pikir nih, kalau saya harus mengeluarkan pajak, Ngapain? mending ini kalau kita punya uang manfaat untuk yang lain Iya. gitu loh. Saya pasti bisa gitu, bisa dengan syiar, bisa dengan ibaratnya jual produk, Oke. atau kita bisa dengan yang lain, tapi gitu. Akhirnya saya syiar terus bantu tim dari kantor menginformasikan, mau mobil nggak? Udah dapat mobil kok nggak diambil gitu kan? Nggak ketahuan, udah 2 bulan Iya, nunggunya. ya mau saya bilang. Ya udah kalau gitu di kantor ada unit. Gimana rasanya Bun? Ini ketemu Tuh gitu. Gimana? bener, bukan hanya saya nggak bisa Nangis tidur, nggak sih? tapi keluarga. Oke. Itu ya. Ya, Dan kabar-kabarnya dalam waktu dekat dia sedang menunggu Pajero Sport. Iya. Ya. Insya Allah kapan itu Bun? progresnya Pajero, insya Allah sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran 2022 ini. Amin Insya ya Allah. robbal alamin. Dan ternyata selain dari situ saya tanya, jangan-jangan ini cuma dapat motor dan mobilnya doang? Artinya nggak dapat uang atau uang beda lagi? Oh, di perusahaan kita tuh luar biasanya, kita dapat ujroh. Dapat ujroh, jadi ujrohnya beda, bonusnya beda. Beda. Jadi kalau bisa kebayang teman-teman, jadi untuk bonusnya aja dia udah dapat 2 motor, kemudian 1 mobilio, dan insya Allah sebentar lagi Pajero. Artinya ujrohnya itu di atas itu. Tadi saya bisik-bisik dengan dia karena takut saya pinjam kali uangnya ya. Saya bilang, berapa Bun? Ternyata dia sudah dapat sekitar 300 juta dalam waktu kurang dari 8 bulan. Masya Allah, berkah ya Bun ya. Ya, Oke, closing statement terakhir nih sebelum kita tutup setelah kita pada hari ini, saya pengen Bunda menyampaikan ke orang yang sangat luar biasa mensupport ya. Perjuangan Bunda, bermalam-malam masih di lapangan, ninggalin anak, ninggalin suami. bener ini. Iya, coba deh. Apa, Nah, coba ngomong dengan kalau siapa, bicara buat tentang siapa. seperti apa, Mm-mm. saya Lihat ucapkan ke pertama situ. kali, Mm-mm. saya berterima kasih sih punya sahabat yang luar biasa, sudah mengenalkan saya, selalu mengajak saya. Oke. Seperti apapun rintangan, tapi kita tetap berkomitmen. Oke. Jadi beliau, saya ucapkan terima kasih untuk leader saya yang luar biasa, Siapa untuk Bunda Atina dan Pak Pekrus, juga Papi Rizky dan Mami Nopirati, luar biasa. Saya belajar banyak dari beliau. Kalau cerita tentang bisnis ini, pahit itu luar biasa, sering dirasakan. Yang sering saya, ketika sekarang saya merasakan nikmatnya. Yang orang tahu kan kita enak. Iya. Tapi mereka tidak tahu perjuangan seperti apa. Mungkin sebagian orang di tengah malam udah bisa tidur. Iya. Mereka di jam 10, jam 12 sampai jam 1 itu lagi tidur enak. Sama keluarga, sama anak-anak Iya. gitu. Sama keluarga, sama anak-anak. Tapi saya justru masih di jalan. Oke. Terkadang saya berpikiran, apa sih yang dicari gitu loh. Kita punya keluarga, kita punya segalanya. Cuman ternyata apa yang membuat nikmat di dalam bisnis ini suatu hal yang luar biasa ketika kita bisa mensukseskan orang lain. Masya Allah. Alhamdulillah mitra-mitra saya udah beberapa orang yang merasakan nikmat bisa mendapatkan motor gratis. Oke. Salah satunya Mas Tranianto, ada Nur Malasari dari Sekayu, ada juga Saprina Supandi, Masya Allah. dan masih banyak tim-tim saya yang di Kerawang, di Cirebon, luar biasa. Kalian mensupport saya, walaupun jauh, sebenarnya saya malu.
Kalian berjalan sendiri. Hanya doa yang saya bisa lakukan untuk kesuksesan kalian. Tapi di sini saya merasakan nikmat yang luar biasa karena dapat orang-orang seperti kalian. Masya Allah. Semoga semua yang menyaksikan channel ini dapat berkah dari Allah, dapat kesuksesan, dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin, ya Rabbal alamin. Sukses berjamaah. PT BES, Go berkah, no no riba. riba. Itu untuk teman-teman nih, saya spesial nih buat anak-anak yang suka ditinggal. Iya. Kemudian buat coba ngomong dulu ke situ coba. Lihat ke situ coba, ngomong sama mereka. Kalau cerita tentang anak-anak, jujur, awal pertama kali saya resign dari perusahaan, pengennya sih Dekat dengan mereka. ya ngantar anak-anak sekolah, dampingin mereka, tapi ternyata belum bisa gitu loh. Justru saya dituntut untuk bebas dari riba tadi karena hutang yang harus saya bayar. Iya. Tapi saya berikan pengertian ke anak-anak. Suatu saat saya ingin anak saya, keluarga saya bangga dengan saya. Amin. Dan mereka akan mencontoh kebaikan yang saya lakukan ketika bermanfaat untuk orang banyak. Baik. Untuk suami? Ya, untuk suami ya saya ucapkan terima kasih tentunya, yang selalu mensupport, yang selalu sabar ketika saya di rumah istirahat, beliau tidak banyak tuntutan. Itu yang luar biasanya, yang mungkin tidak banyak tidak banyak ibu-ibu rumah tangga atau istri yang merasakan seperti yang saya rasakan. Tapi beliau luar biasa. Beliau selalu mensupport, beliau selalu mengaminkan apa yang saya lakukan. Karena pada prinsipnya memang saya tanamkan dengan suami dari awal, apapun itu kita saling percaya. Bahkan mohon maaf saya berbagi sedikit, saya dan suami tidak pernah yang namanya saling ganggu yang namanya HP. Karena kita punya masa lalu dan kehidupan sendiri. Tapi kita harus sadar kalau keluarga tetap jadi utama. Kenapa tidak banyak dan banyak di luaran sana orang-orang rumah tangga yang hancur karena alat komunikasi, handphone. Dan saya tidak mau itu. Akhirnya ya karena diri kita masing-masing tahu yang terbaik untuk kita, yang terbaik untuk keluarga. Terima kasih Bunda. Ini Ratu Riba, Ratu anti riba Sumatera Selatan. Cuma nangis gak apa-apa. Nangis ini jujur. Beneran ya. Ini Kejujuran. Baik, apapun itu teman-teman di Upik Reza TV, kita akan terus menginspirasi Anda dengan beragam cerita menarik dan tentu saja memberikan inspirasi positif buat kita. Benar kata Bunda Rin, semua orang punya masa lalu, punya cerita dan punya cita-cita. Ada quote yang luar biasa hari ini akan saya berikan dengan teman-teman. Orang baik punya masa lalu, orang jahat punya masa depan. Jangan pernah menghakimi siapapun karena tugas kita hanyalah mengajak, mengingatkan, tetapi hakim sejati adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Bunda Win terima kasih dan akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.